Tes, tes. Baik, sudah pukul 10 ya, rekan-rekan mahasiswa UT. Saya mulai untuk tutorial webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar mahasiswa UT semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan untuk kelas 323 ini ya, kemarin ada kesalahan teknis terkait mengenai audio yang saya gunakan, ada permasalahan, dari video yang di-generate ada problem gitu ya. Nah, di sini saya akan apa, melakukan pengulangan to web ya, to web agar lebih maksimal dan mudah-mudahan dari teman-teman semua ini bisa mengikuti ya. Tapi juga jika tidak mengikuti juga tidak apa-apa, karena dari web ini akan dibuat nanti rekaman videonya, recordingnya oleh saya ya, dan nanti akan saya upload ke dalam YouTube ya. Nah, sebelumnya ini merupakan web yang keempat ya, dari pemrograman berbasis desktop di kelas 323, dan ini merupakan web terakhir ya dari kita. Dan ini menutup serangkaian kegiatan web dari web 1, 2, 3 sampai ke 4 ini gitu ya. Ini merupakan web seri yang terakhir yang akan berfokus kepada pembahasan terkait mengenai tugas 3 ya. Nah, di tugas 3 ini tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, terutama terkait mengenai karakteristik tugas 3 ini ya. Tugas 3 ini tentunya memiliki kedalaman kompleksitas yang jauh berbeda dibandingkan dengan tugas 2 sebelumnya ya. Dan di tugas 3 ini ada beberapa hal yang memang jadi concern utama ya. Nah, terutama di sini kalian harus banyak mengkolaborasikan pilar-pilar OP ya di situ ya, yang harus kalian masukkan dalam kode programnya ya. Nah, sebentar saya coba share screen dulu ya pada kalian ya.
Oke, saya akan share screen dulu ya. Nah, ini sudah muncul di layar kalian ya. Di sini ada tugas 3 ya, dari kelas 323 ya, berbasis desktop. Di sini saya akan coba jelaskan dulu terkait mengenai dari tugas 3-nya ya, agar kalian lebih paham bagaimana tata cara pengerjaan soalnya, kemudian agar kalian bisa membuat kode program yang dapat menjawab satu persatu permintaan dari soal ini gitu ya. Karena soal ini tuh cukup sangat kompleks ya, dan kode programnya pun yang dihasilkan dari soal yang kompleks maka akan lebih kompleks gitu ya. Dan ini berhubungan dengan logika kita ya, logika cara berpikir kita, logika problem solving kita supaya terasah dengan sangat baik gitu ya. Dan ini merupakan level yang bisa dibilang di level expert ini ya. Nah, di sini untuk tugas 3 ini ada soalnya adalah, halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 3 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari ya. Nah, pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Nah, ini ya, itu kan, ini 3 indikator ini penting sekali ya, sangat-sangat penting sekali. Yang harus kalian pahami baik-baik dan harus kalian buktikan di dalam kode programnya. Ini harus ada ya. Yang pertama itu adalah mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance. Nah, apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah suatu kelas, abstrak kelas ya, yang di dalamnya terdapat properti atau atribut yang sederhana beserta dengan metode ya, beserta dengan metode yang sederhana ya, dan tidak dapat mengimplementasikan metode di dalam function di dalamnya ya. Jadi metode dan propertinya itu sederhana dan dia bersifat tunggal dan tidak bisa mengimplementasikan function tersebut gitu ya. Nah, abstrak ini membutuhkan bantuan dari kelas lain ya, atau kelas abstrak ini ya tidak bisa apa-apa gitu ya. Nah, dia ini membutuhkan kelas extend atau kelas turunan atau bisa dibilang kelas anak gitu ya. Kelas anak ini tadi harus menggunakan namanya inheritance atau pewarisan sifat. Nanti kelas anak ini yang akan mengimplementasikan lebih jauh terkait mengenai kebutuhan-kebutuhan dari si kelas abstrak ini, dari si induknya ini gitu ya. Nah, seperti itu. Itu penting, harus ada dalam kode programnya. Yang kedua adalah mampu mengimplementasikan konsep enkapsulasi atau encapsulation. Encapsulation itu adalah proses di mana terdapat penyembunyian ya, atau pengkapsulan, penyembunyian dari satu program yang kompleks ya, atau suatu program yang detail sehingga tidak dapat terlihat proses yang berjalan di dalamnya gitu ya. Nah, encapsulation ini bentuknya macam-macam nih. Bagaimana caranya supaya sesuatu hal yang dijalankan tapi dia itu tetap aman, secure gitu ya. Nah, pertama di sini adalah kalau properti atribut nih. Properti atribut gimana caranya supaya secure, supaya aman? Ya, itu ada namanya modifier. Modifier itu kan ada yang namanya ada yang namanya private, public, protected gitu ya. Nah, itu adalah si private si variable. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait mengenai function ya. Function juga di situ kan macam-macam ya. Sama juga ada private, protected, dan public, tapi juga function itu memiliki setter dan getter. Nah, setter dan getter itu adalah suatu proses untuk menyembunyikan proses secara detail ya. Karena apa? Si properti yang tadinya global itu dikonvert menjadi lokal ya, lokal dan lebih secure, artinya tidak sembarangan orang bisa mengakses dari si properti tersebut gitu ya. Beda dengan yang kelas yang ada pada beda dengan properti yang ada pada kelas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini ada polymorphis. Polymorphis itu kan bentuk yang banyak ya. Nah, polymorphis ini ada overriding dan overloading. Nanti kita akan coba lihat ya bukti penggunaan dari si polymorphis ini yang akan ditempel pada menu ya, pada menu. Kemudian berikutnya di sini ada exception. Exception itu merupakan satu bentuk pengecualian
di mana terjadi kondisi yang abnormal atau kondisi yang tidak sesuai atau kondisi yang false ya. Nah, jadi ada true ada false. Nah, yang namanya exception itu pasti akan ada hubungannya dengan try and catch. Try and catch itu adalah suatu pencobaan di mana terdapat kondisi yang benar atau true ya. Nah, ketika terjadi kondisi false, maka akan dilempar kepada exception atau catch. Catch untuk menangkap nilai exception. Nah, exception ini macam-macam nih. Ada IO exception, ada array exception, ada IO bundle exception, ada arithmetic exception. Banyak banget exception itu. Ada logic exception dan lain-lain. Jadi apa exception ini ya tergantung kita ya gitu ya. Penggunaannya mau bagaimana. Nah, intinya ini untuk menghandle error atau error handling ya. Nah, itu exception. Nah, termasuk ada IO exception. Nah, ini IO ini input output ini hubungannya dengan file. Nanti ada operation file itu ya. File operation. Nah, si file operation itu ya tadi hubungannya dengan IO juga betul ya. Nah, si file operation ini macam-macam nih, ada save file, ada open file, ada read file ya, gitu ya. Nah, itu jadi si kode program kita nanti harus bisa berhubungan dengan file. Harus bisa menyimpan data, menghapus data, gitu ya, membaca data. Nah, itu 3 aktivitas itu mesti bisa dilakukan oleh kode program kita, ya. Di sini kalau saya terkait mengenai manajemen restoran ini ya, kode program Java saya berhubungan dengan 2 file, ya. Yang pertama adalah file, menu ya, menu saya menggunakan Notepad ya, menu teks, kemudian yang kedua itu adalah struk ya, struk teks. Nah, gitu. Jadi ada 2 file ya di sini tuh. Nah, jadi 1 file Java, 2 file teks ya. Nah, kemudian si file Java saya ini harus bisa melakukan read file, open file, save file ke 2 file txt ini, yaitu tadi ke menu sama ke si struknya gitu ya. Terus yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya. Nah, yang ada pada tugas 1 dan tugas 2 ya, seperti struktur keputusan, pengulangan, array, dan string. Jadi kebayang ya, di sini hampir semua pilar-pilar OOP dipanggil ya, wajib ada gitu di dalam kode programnya gitu ya. Itu tadi manajemen restoran, dan dia terhubung ke 2 file. Terus udah gitu dia terhubung ke IO. Dia mesti ada exception. Dia harus ada keputusan, perulangan, array, dan string. Nah, itu ya. Nah, ini lumayan kompleks ya, dan kalian harus fokus ya dalam pengerjaannya ya. Nah, tugas praktik pemrograman objek ini, studi kasus, manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Tunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video. Yang pertama adalah buatlah sebuah kelas abstrak menu item. Nah, ini ya, tadi kan disampaikan tadi kan di atas ya. Jadi di atas itu diminta membuat kelas abstrak ya. Nah, ini namanya menu item ya ternyata ya. Yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama gitu ya. Tadi string, harga double, kategori string gitu ya. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menunya. Nah, gitu ya. Jadi tadi si kelas abstraknya itu dia punya properti, cuma 3 propertinya tadi, nama, harga, kategori. Nama string, harga double, kategori string gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata si harganya ini error gitu ya di double, cukup menggunakan integer ya, agar tidak error gitu ya. Nah, implementasikan metode tampil menu. Tampil menu ya. Nah, tampil menu ini mendefinisikan metode abstrak tampil menu ya tadi ya, yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menunya. Nah, jadi ada metode abstrak juga. Tadi kan ada kelas abstrak, ada metode abstrak ya. Nah, ini tampil menu ini adalah metode abstraknya yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menunya.
Terus begitu begitu selanjutnya ada yang kedua, yaitu buatlah 3 kelas turunan. Nah, dari menu item ya. Tadi si si tampil menu ini ternyata punya kelas turunan ya, menu item ini punya turunan. Itu tadi kan sesuai dengan soal ya. Ada turunannya, itu adalah makanan, minuman, diskon. Berarti kalau misalkan kita jelaskan ya, kita deklarasikan, berarti kelas makanan extend menu item, kelas minuman extend menu item, kelas diskon extend menu item. Ya, kenapa itu terjadi? Karena si kelas makanan ini merupakan anak dari menu item. Nah, extend itu adalah bentukan dari inheritance. Extend itu adalah ciri khas adanya warisan sifat ya, warisan sifat yang terjadi gitu ya dari induk ke anak. Nah ya, jadi makanan, minuman, dan diskon ini adalah anak dari menu item. Nah, terus berikutnya yaitu sini kelas makanan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan dengan jenis, misalnya jenis makanan, jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Nah, itu. Jadi nanti si anak ini punya tambahan atribut, yaitu jenis makanan untuk makanan, jenis minuman untuk minuman. Dan ada metode tampil menu. Tampil menu tentunya yang tidak abstrak. Kalau tadi kan metode abstrak, tampil menu, sekarang ini tampil menu, dia metodenya tidak abstrak. Nah, ini bisa disebut dengan ini ya, polymorphis ya. Ini polymorphis. Jadi dia menggunakan override ya. Override artinya atributnya sama dan propertinya sama dan metodenya sama gitu ya. Antara induk dan anak itu sama persis gitu ya. Hanya di situ ada satu properti tambahan dari masing-masing anak ya. Terus kelas diskon juga di sini merupakan subkelas menu item dan dia diminta untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon. Tuh ya, diskon double, dan mengimplementasikan metode tampil menu. Nah, itu ya. Belum ada. Nah, terus sama kayak yang tadi ya, untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nah, jadi di sini dia khusus memiliki atribut diskon dan tampil menu, tetap tampil menu ya. Sama seperti si minuman dan makanan. Nah, terus di sini buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran ya. Nah, kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Nah, itu ya. Jadi nanti ada kelas menu. Kelas menu yang di dalam itu ada array list. Array list ini tadi yaitu untuk mengelola semua item menu dalam restorannya gitu ya. Nah, itu terus ada buatlah kelas pesanan. Ini beda dengan kelas menu yang tadi ya. Kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Nah, kelas ini harus memiliki atribut berupa array list gitu ya. Kemudian untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima di sini, nah, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Nah, tadi yang inheritance berarti harus jelas mana induknya, mana anaknya, mana parentnya, mana childnya, mana superkelasnya, mana subkelasnya, itu harus jelas. Apa yang dimiliki oleh induk, parameter kah, metode kah, properti kah, itu diturunkan seperti apa ke si anaknya. Itu ya, dari si anak itu bagaimana prosesnya? Bagaimana proses penggunaan dari properti, metode milik si induk, dan apa properti dan metode yang dia miliki sendiri gitu ya. Nah, itu jadi ada itu bagian-bagiannya ya. Itu inheritance, kemudian ada encapsulation. Nah, tadi encapsulation itu tadi saya bilang bahwa encapsulation itu penggunaannya macam-macam. Si atribut itu kita bisa lindungi misalkan dengan protected, dengan private gitu ya. Kemudian menggunakan modifier itu ya. Nah, kemudian berikutnya ada ini encapsulation itu tadi kan bisa menggunakan setter getter ya. Nah, setter getter itu tadi kan untuk nge-setting, untuk membaca data ya. Setter itu untuk nge-setting sebuah nilai, getter itu untuk mengambil sebuah nilai. Nah, pada tahapan prosesnya, setter getter itu menyembunyikan suatu nilai, yaitu tadi nilai propertinya, karena propertinya yang asalnya nilainya global menjadi lokal. Lokal itu lebih secure, lebih aman, karena tidak
sembarang orang bisa mengakses properti lokal gitu ya. Nah, atau parameter lokal itu tidak bisa sembarangan diakses ya. Nah, terus berikutnya itu adalah penggunaan exception. Nah, yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Nah, itu ya, betul. Jadi apa? Di sini si exception ini harus selalu ada dan harus selalu dipakai gitu ya dalam pengkodean program ini. Nah, gimana exception ini gitu ya? Exception ini kayak gimana sih? Nah, exception ini apa? eh, Macam-macam dari bentuknya, ada IO exception, ada IO bundle exception, ada array exception, ada arithmetic exception gitu ya, ada database exception dan lain-lain. Ya, jadi nanti biasanya si exception ini bisa memberikan message ya, message dari si pengecualian atau errornya itu seperti apa. Jadi makanya sebut exception ini adalah disebutnya dengan error handling Java ya, atau dia dapat menghandle semua jenis error yang terdapat dalam Java itu ditampung dalam exception ya. Nanti bagaimana cara menampilkan exceptionnya dengan nulis get message atau sn get message atau apa ya. Nanti get message ini untuk menampilkan error dari si exceptionnya. Terus berikutnya program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk, nah di sini menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon itu wajib ya. Terus yang kedua adalah menampilkan menu restorannya. Yang ketiga, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Yang keempat, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Kemudian menampilkan struk pesanan pelanggannya, dan terakhir adalah keluar dari programnya. Nah, itu adalah fitur-fitur inti yang harus ada pada kode programnya dan harus berjalan ya. Harus berjalan. Nah, yang kesembilan ini implementasikan operasi I/O atau input outputnya, dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Nah, berarti kan tadi saya bilang ya, ada menu teks sama struk teks. Nah, dua-duanya mesti bisa ya, mesti bisa menyimpan dan memuat daftar menu kalau dari menu teks, menyimpan dan memuat struk pesanan kalau dari struk teks gitu ya. Seperti itu. Nah, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit ya. Nah, seperti itu. Petunjuk tambahannya, Anda dapat menggunakan antarmuka abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan dan minuman dan diskon. Gunakan polymorphis untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Nah, ini tampil menu ini harus ada ya, dan harus di override atau overload. Nah, gitu ya. Terus pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Oke, sebentar ya, saya izin dulu istirahat sebentar untuk minum ya. Karena suara saya habis sebentar ya.
Oke, baik, kita teruskan lagi. Di sini saya akan coba menjawab untuk soal dari tugas 3 ini ya, dengan versi saya. Mudah-mudahan dari teman-teman mahasiswa UT bisa terbantu dengan contoh dari saya ini ya. Nah, di sini akan saya coba share ya dan bedah soal ini ya, sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat bagaimana cara saya menjawab dari setiap poin demi poin yang diminta di sini gitu ya. Dan di struktur soal seperti ini kemudian dibangun kembali menjadi kode program yang lebih lebih terstruktur, rapi, dan dokumentasinya baik gitu ya. Oke, seperti ini kode programnya yang sudah saya buat. Nah, ini ya. Ini adalah kode program yang sudah saya buat. Di sini, sebentar ya. Saya di sini belum mendokumentasikan ini. Ya, ini dokumentasinya. Nah, ini di sini saya sebutin di sini ada aplikasi restoran Java ya. Restoran Java implementasi tugas praktik 3 manajemen restoran dengan metode command line interface ya. Nah, di sini untuk cara compile and run-nya di sini Java aplikasi restoran 3 Java restoran 3 ya. Nah, file yang digunakan di sini adalah menu txt dan resep txt ya. Untuk menu txt ini menyimpan daftar menu disimpan di format teksnya, kemudian untuk resep teksnya di sini menyimpan riwayat struk pesanan ya. Nah, kemudian catatan di implementasi diskon. Diskon adalah item menu yang bila dipesan akan menerapkan diskon persentase untuk total pesanan. Misalnya diskon 10 itu adalah total akhir dikurangi dengan 10% dari diskonnya. Terus fitur utamanya di sini tadi sesuai dengan soal ya, menambah item, makanan, minuman diskon, menampilkan menu, menyimpan, memuat menu dari file, yaitu menu txt-nya tadi ya, menerima pesanan, menghitung total, mempertimbangkan diskon, menyimpan struk ke resep teks, dan memuat menampilkan struk gitu ya. Kemudian dibuat untuk memenuhi indikator ini. Ya, indikator yang dimintanya. Tadi kan diminta ada abstraksi, inheritance ya, menu item dan subclassnya, terus encapsulation yaitu atribut private plus setter dan getter ya. Dan di situ ada polymorphis untuk tampil menunya ya. Tampil menu, kemudian di situ juga ada exception handling ya untuk item tidak ditemukan atau untuk IO gitu ya. Kemudian struktur keputusan dan pengulangan itu juga ada ya, sama seperti tugas 2 dan tugas 1. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalau kita lihat coding dari atas ya. Nah, di sini tuh ini yang package aktivitas 4 itu adalah di mana kode program yang saya buat ini dia ada di dalam package aktivitas 4 ya. Di sini ada Java IO. Java IO itu adalah library yang digunakan untuk memanggil input output ya. Jadi bintang. Nah, ini ada Java IO bintang. Bintang itu artinya semua library yang berhubungan dengan IO itu saya panggil. Ya, saya panggil. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Java text simple net format itu untuk apa? Nah, itu digunakan untuk formatting ya, formatting dari si ini tanggal ya. Tanggal ini digunakan untuk ini struk ya, nota pembayaran kan sebenarnya suka ada tanggalnya ya, tanggal pembelian atau tanggal order gitu ya, tanggal order. Nah, itu saya menggunakan format tanggal, kemudian di situ nanti formatnya yang digunakan adalah mulai dari tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik gitu ya. Nah, terus berikutnya itu adalah import Java util. Nah, saya menggunakan beberapa utilitas ya, yang penting salah satunya adalah scanner, saya menggunakan buffer reader, saya menggunakan buffer writer, dan lain-lain ya, banyak. Nah, buffer reader itu untuk membaca file, buffer writer itu untuk menuliskan ke file gitu ya. Kemudian untuk scanner itu untuk menghandle dari si input dari si keyboard ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini ya,
berikutnya tuh, nah ini adalah public class aplikasi restoran ya. Aplikasi restoran, di sini saya memberikan nama persis seperti nama filenya ya. Nah, jika ingin memberikan nama dari file Java ya, itu ambillah nama dari suatu kelas yang di dalamnya terdapat main method ya. Jadi kan biasanya kan dalam Java itu kan kelasnya banyak tuh ya. Kelasnya banyak, ada A, B, C, D, F, G, H, dan seterusnya, banyak kelasnya. Nah, kamu cari kelas yang di dalamnya tuh terdapat main method. Nah, itu adalah nama kelas yang dipakai untuk nama file. Oke ya. Nah, karena di sini ini ada main methodnya langsung ya. Nah, berarti ini adalah nama filenya. Nah, ini main method ya. Main method public static void string r scanner new scanner itu mengaktifkan method scanner ya dari library scanner. Terus itu ada menu sama dengan new menu. Nah, itu untuk mengaktifkan menu ya dari si kelas menu. Nah, try menu load from file menu text. Nah, jadi setiap pertama kali di running ya, si pertama kali di running si program ini, maka akan langsung meload dari menu txt ya. Ini menu txt ya, ini nih, ini menu txt ada di sini. Ini menu ya, ini menu. Terus yang ini adalah resep ya, atau ini struknya ya. Tadi saya bilang kan ini ada load ini ya, ngeload simple date format ya. Ini seperti ini. Oke, nah terus berikutnya yaitu kita teruskan di sini ada catch IO exception. Nah, ini saya bilang tadi kan bahwa yang namanya exception pasti ada hubungannya dengan try and catch ya. Try and catch. Nah, si try and catch ini tadi kan try untuk menu load from file menu txt. Nah, si catch-nya itu tadi untuk menangkap nilai exception atau menangkap pengecualian ya, pengecualian yang ada yaitu atau kondisi dari false-nya. Tapi kalau ke try ini kan ini kondisi yang true ya. Nah, si kondisi false ini, si catch ini diambil tadi menggunakan IO ya, IO exception E. Nah, jadi si IO itu adalah input output exception. Nanti si E itu adalah untuk menampung nilai IO exception. Nanti si E ini biasanya akan menampilkan message ya. Tampilkanlah message-nya supaya nanti bisa ketahuan di mana errornya gitu ya. Nah, ini sistem PLN tidak dapat memuat menu. Nah, ini kalau gagal ya, tidak dapat memuat menu kalau gagal. Nah, sistem PLN selamat datang di aplikasi restoran gitu ya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, terus berikutnya di sini boolean running true. Nah, ya, jadi di sini kan ada menu utama tadi ya, wajib ada menu utamanya. Nah, menu utama itu tadi kan ada beberapa poin yang penting ya. Nah, ini kita harus masukkan poin-poin utamanya ya. Nah, ini si booleannya ini kita setting true. Kenapa? Karena si while ini, kondisi while itu adalah kondisi perulangan yang dimana terjadi akan dilakukan perulangan terus-menerus selama kondisinya itu terpenuhi. Ya, nah sekarang di sini si boolean ini kan runningnya true ya. Jadi selama dia true, nilainya true, tidak diubah-ubah ke false si runningnya, maka si perulangan ini akan terus berjalan. Ya, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya akan terus berjalan aja si perulangannya. Selama dia tidak di close gitu ya. Atau bahkan ketika si pelanggan salah menginput pun dia tetap akan berjalan perulangannya. Jadi tidak akan ada proses di mana si perulangannya gitu ya, si perulangannya tiba-tiba keluar gitu. Nggak ada kayak gitu ya, nggak ada. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya di sini kita lihat lagi. Setelah perkenalan, selamat datang di aplikasi restoran. Nah, ya. Ini mulai masuk, kemudian nanti di sini while running sistem PLN. Nah, ini menu utama ya. Menu utama ini tambah item menu.
yang kedua ada tampilkan menu, yang ketiga ada pesanan pelanggan, yang keempat ada lihat riwayat struk, yang kelima ada simpan menu, yang keenam ada muat ulang menu, yang ketujuh ada keluar, dan yang ini ada pilih ya. Pilih. Nah, ini pilih ini tadi kan bisa 1 sampai 7 ya. Nah, gitu ya. String P apa di sini? Harus saya perbaiki dulu. Nah, string P scanner next line trim ya. Jadi di sini nanti ada string P-nya untuk handle nilai yang diinputkan oleh si user ya. Nah, istilah di sini kan menginputkan kan di sini kan pilih 1 sampai 7 gitu ya. Nanti di sini akan diminta ketika dia memasukkan angka, maka akan langsung diproses di sini di bagian switch ya. Dia akan di switch si P-nya atau di screening berapa nilai P-nya. Nah, dia akan mengikuti ke sini. Jadi ketika nomor 1 tambah item menu, maka akan jalan ini case 1. Akan berjalan ini tambah item menu interaktif menu scanner. Nah, akan dijalankan itu. Ya. Break itu tandanya dia tidak akan menjalankan yang lain. Jadi ketika masuk ke case 1, ya udah case 1 yang akan dijalankan. Yang lain nggak akan dijalankan gitu ya. Karena di break ya. Terus case 2. Case 2 menu display menu gitu ya. Di sini kan case 2 menu display menu atau sini tampilkan menu. Ini kan tampilkan menu ya pengennya. Makanya di sini akan keluar ini menu display menu break ya tadi tidak menjalankan yang lain gitu ya. Terus yang ketiga ini pesanan pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan ini ya ini case 3 proses pesanan interaktif menu scanner break. Nah, gitu ya. Jadi ya udah dia akan keluar gitu ya. Penanan. Terus yang keempat apa nih? Lihat riwayat struk. Lihat riwayat struk ya ini case 4. Tampilkan receive file receive. Untuk menampilkan apa tadi struk pesanannya ya. Nah, nomor 4 ini kan ini lebih ke riwayat struknya ya, struk pesanannya. Nah, terus berikutnya adalah 5 simpan menu. Simpan menu ya, simpan menu 5 ini simpan menu. Nah, jadi case 5 ini try menu save to file menu text. Ya. Jadi ini lebih ke simpan menu, ini disimpan ke menu txt-nya, terus sistem yang lain menu disimpan kalau berhasil ya. Nah, kalau gagal ini ada ke IO exception lagi nanti. IO exception gagal menyimpan get message. Gara-gara apa sih gagal menyimpannya gitu ya. Nanti kan keluar get message-nya gitu. Nah, terus berikutnya nanti di sini break. Seperti biasa tadi kalau misalkan case 1 break, case 2 break, case 3 break, case 4 break, case 5 break gitu ya. Ya itu tadi ketika break itu dia tidak akan menjalankan case yang lainnya gitu ya. Nah, terus berikutnya ini ada case 6. Case 6 try gitu ya, menu load from file, menu text gitu ya. Nah, di sini case 6 itu tadi apa ini mintanya di sini? Case 6 itu untuk memuat ulang menu. Ya, memuat ulang menu. Nah, memuat ulang menu berarti meloading dari si menunya gitu ya, dari si menu teksnya ya. Nanti di load di sini berarti nanti ada keluar menu load from file, menu text, sistem PLN, menu muat diulang, catch, IO exception, sistem out PLN gagal memuat, get message. Nah, gitu ya. Itu case 6-nya. Nah, terus berikutnya bentar ya. Nah, terus berikutnya di sini adalah ini ya. Case 7 ya. Case 7 itu adalah running false. Nah, baru di sini di false ya. Kenapa false coba? Karena keluar. Ya, keluar ya udah. Berarti kalau keluar dari running false ya udah dia akan benar-benar keluar, break gitu ya. Nah, tadi di case yang lain itu tidak ada running false, nggak ada. Makanya dia tidak akan keluar, dia tidak mau keluar dari sistemnya gitu ya. Default sistem APLN pilihan tidak valid. Nah, itu tadi ya, pilihannya tidak valid. Kenapa tidak valid ya tadi? Dia menginputkan angka di luar 7 tadi ya. Dia inputkan angka 8, 9, 10 atau -1. Nah, itu berarti akan keluar pilihan tidak valid. Tapi dia akan balik lagi ke awal lagi, gitu ya. Nah, jika sudah keluar seperti itu ya udah nanti akan keluar scanner close ya. Jadi si scannernya tidak akan aktif lagi gitu ya.
Nah, terus di sini, di bagian bawah di sini nih, ini ada berapa static point tambah menu interaktif. Nah, ini yang tadi nih, yang ini ya, menu interaktif yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini, setelah penilaian tipe item. Nah, ini akan memasukkan jenis makanannya ya. Makanan, minuman, diskon. Nanti tinggal pilih ya. Saya masukin lagi. Ini belum pakai keterangan ya. Nah, bisa ucap 3, nanti di sini dimasukkan ya, TSC next line gitu ya. Di sini try T, ketika T equal 1, maka setelah PLN nama makanannya apa gitu ya. Harganya gitu ya. Ini langsung integer, nama makanannya, harganya integer, kemudian kategorinya apa nih kategorinya? Kategorinya tuh di sini makanan itu eh, bisa nasi gitu ya, lauk atau sayur gitu ya. Eh, atau dan lain-lain ya. Nah, ini cuma misalkan saja ya. Misal ya, nasi, lauk, sayur dan lain-lain. Biasanya kan ada nasi, ada lauknya, ada sayurnya gitu ya. Sudah ya. Nah, terus di sini ada jenis makanannya. Jenis makanannya di sini tadi macam-macam ya. Jenis makanannya ada apa? Eh, utama di sini penutup atau dessert ya. Atau di sini jenis makanannya snack bisa juga ya. Snack. Nah, terus di sini ini misal ya. Nah, terus berikutnya di sini menu add item harga makanan-makanan ditambahkan. Nah, yang ini minuman ya. Yang tadi kalau ini nomor 1 kan jadi kan dijelaskan tadi ya bahwa yang namanya apa di sini kan nomor 1 itu apa tadi tambah interaktif menu ya. Ini kan tambah item menu. Tambah item menu itu ada sub menu lagi tadi ya. Di sini di dalamnya ada makanan, minuman dan diskon ya. Nah, ini di dalamnya ada bagian lagi gitu ya maksudnya. Harga integer, kategorinya. Nah, ini kategorinya apa gitu ya. Misalkan di sini minumannya kategorinya soft drink, eh, health drink, kan ya, health drink atau apa lagi nih, soft drink, health drink, mineral gitu ya, atau apa gitu, terserah ya, terserah. Misal, ya, jenis minumannya eh, kategori dan jenis ya. Nah, ini misalkan minumannya di sini ada es, kopi, jus, ya, mineral, susu, gitu ya, es kopi, jus, mineral, susu, apalagi ya. Hmm, minuman soda gitu ya, soda dan lain-lain ya.
Oke, nah terus berikutnya nanti di sini udah, nanti di sini ada menu add item, nama, minuman ditambahkan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini misal. Nah, terus nanti sini nama diskonnya, presentasi diskonnya, ini kategorinya, diskon ditambahkan, pilihan tipe favoritnya gitu ya. Jadi diskon itu macam-macam ya, misalkan diskon promo akhir bulan atau promo Hari Pahlawan atau promo Hari Pancasila misalkan ya, atau promo lahir di bulan Agustus dan lain-lain ya. Nah, itu tadi bentukannya ya. Kemudian di sini selain itu juga ada namanya proses pesanan ya, proses pesanan. Nah, ini proses pesanan ini yang tadi, yang ini. Nah, ini nih, ini yang nomor 3. Nomor 3 itu yang ini, setelah tambah item menu, tampilkan menu tadi ya. Foto menu yang ini, tambah menu yang ini, yang display menu. Nah, ini nomor 3-nya, yaitu tampil pesanan pelanggan. Nah, ini tuh ini bukan pesanan pelanggan ya, input pesanan pelanggan. Nah, di sini nanti si pesanan pelanggan ini diinputkan di sini gitu ya, di nomor 3. Nah, nomor 3 ini tadi. Ini proses pesanan pelanggan kita lihat ya. Nah, di sini proses pesanan itu di sini public private static void proses pesanan interaktif menu scanner ya kayak tadi. Nah, pesanan new pesanan boolean selesai false. Nah, di ini ada sub menu lagi di dalamnya gitu ya. Ini ada sub menu lagi untuk pesanan itu, berarti nanti ada kelas pesanan ya. Kelas pesanan terus nanti dia booleannya ini tadi sama, selama dia masih true dia akan terus berjalan perulangannya. Kalau misalkan tidak true atau false gitu ya, dia akan berhenti baru. Nah, ini boolean selesai false, while ketika dia tidak selesai atau tidak false, maka dia akan terus berjalan terus perulangannya ya. Nah, di sini sistem PLN pesanan, nomor 1 tambah item, nomor 2 ringkasan pesanan, nomor 3 hapus item, nomor 4 selesaikan dan cetak stroke, yang kelima batal. Nah, ini bisa dipilih. Jadi pilih 1 sampai 5 gitu ya. Nanti pilih gitu ya, string P. Nah, ini switch P. Apa nih? Ya, tadi sama. Si P ini akan menghimpun nilai dari 1 sampai 5 ini ya. Nanti akan di switching kayak tadi, switchingnya itu 1 sampai ke 5. Masing-masing ada break. Jadi ketika case 1 di break, dia tidak akan menjalankan case yang lain gitu ya. Atau break, atau sebaliknya sampai 5, nanti case 5 juga ketika di break tidak akan menjalankan case yang lain. Nah, case 1 menu di sini display menu short gitu ya. Nah, ini artinya dia akan menampilkan menu short ya. Ini nama itemnya apa, stringnya ini ya. Ini untuk menghimpun apa nama item ini gitu ya, ditangkap nilainya. Terus ini menu item, find item by name. Nah, di sini misalkan di sini ada nasi goreng di si menu resep ya. Nanti sih saya tulis nasi goreng, dia akan mencocokkan, dia akan mencari apa keyword yang saya masukkan apakah ada di dalam menu teksnya gitu ya. Nah, itu ini dengan seperti ini, find item by name. Nanti di bawah itu ada metodenya, ada khusus ya. Nah, ini if miss sama 0. Nah, kalau misalkan ternyata si menu itemnya dia 0, kosong, nggak ada, berarti stop yang lain item tidak ditemukan gitu ya. Nanti di break. Nah, kalau dia ada, maka tanyakan sistem yang lain jumlahnya. Dia akan mesen berapa nih, nasi goreng berapa jumlahnya. Integer quantity, integer, parse in, as next line, trim. Nah, ya. Itu akan ditanyakan jumlahnya, terus nanti akan pesanan add item apa si ini apa namanya, menu itemnya dan si kuantitinya ya, kuantitinya akan ditanya. Nah, terus berikutnya setelah yang lain nanti ditambahkan. Nah, kalau udah di break gitu ya. Nah, ini yang pertama nih, ini yang pertama itu adalah untuk menginput ya, menambah item. Nah, terus yang kedua adalah ringkasan pesanan. Nah, ringkasan pesanan itu adalah nomor 2 ini ya, nomor 2 ini stop yang lain pesanan ringkasan pesanan. Nah, ringkasan pesanan itu bukan stroke. Dia ringkasan pesanan itu bukan stroke, tapi itu ringkasan hanya report saja, report secara sementara hasil dari order yang dilakukan oleh si pelanggan gitu ya. Nanti kalau udah di break. Terus case 3, setelah PLN nama yang dihapus. Nah, ternyata kita udah belanja nih. Ya, kita udah belanja,
Tapi ternyata ada yang nggak jadi deh gitu ya. Saya beli nasi goreng, saya beli es jeruk, saya beli jus, segala macam saya beli, ternyata ada yang dihapus gitu ya. Ini sama kayak di minimarket sama ya. Nah, ada yang dihapus, ya udah nanti tinggal dihapus saja. String H sama dengan SC next slide trim, boolean oke, pesanan remove by name. Nah, itu nanti di remove by name gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini sistem yang lain oke, dihapus, tidak ditemukan break. Gitu ya. Terus berikutnya di sini ada case 4. Nah, case 4 itu apa nih? Case 4 itu adalah selesaikan dan cetak struct. Ya. Nah, di sini if pesanan is empty atau dia kosong, maka struct yang lain pesanan kosong. Else string struct sama dengan pesanan generate receipt. Nah, di sini kalau misalkan dia selesai dan cetak struct, berarti dia akan nge-generate, nanti dia generate struct-nya ini. Dan nanti sistem operating yang lain struct, sistem operating yang lain struct-nya gitu ya. Nanti baru nanti simpan struct. Ya, nah ini dia akan menjalankan metode simpan struct. Nah, terus kita teruskan lagi di sini. Tadi kalau case 5, ini apa nih case 5? Case 5 itu adalah batal, nggak jadi. Berarti ya udah, nanti si ininya si selesainya ya akan bernilai true ya. True. Udah true, selesai di sini. Berarti kita di sini selesai itu true ya. True, ya udah akan keluar dari sistem. Break default itu adalah dia akan memasukkan nilai di luar 1 sampai 5 misalkan ya. Memasukkan setelah yang lain pilihan tidak valid. Nah, gitu ya. Itu terkait mengenai proses pesanannya. Itu sub menu item lagi khusus lagi itu di dalam input pesanan pelanggan ya. Nah, terus berikutnya nih ini ada apa nih simpan struct ya. Ini simpan struct yang tadi. Simpan struct itu adalah string content try print writer pw new print writer new file writer reset txt true. Nah, itu untuk apa tuh? Tadi saya bilang ya bahwa yang namanya print writer itu untuk mencetak ya, mencetak dan menulis ke si resep txt-nya ya. Nah, terus pw print line content, pw print line, nanti catch. Nah, ini untuk menangkap nilai ketika si sistem gagal menyimpan struknya ya. Jadi ini simpan struk ini print writer ini fokus untuk menyimpan struk ya. Nah, terus berikutnya yaitu di sini ada private static void tampilkan reset file. Nah, ya, yang tadi. Nah, dia ini file app new file if jika app tidak eksis gitu ya, maka tidak ada riwayat dari si riwayat si struknya. Kemudian di return gitu ya. Terus try buffer reader. Nah, ini buffer reader itu tadi kebalikan dari si writer ya. Ini untuk membaca. Kalau tadi kan menulis, ini membaca file, dan ini string line. Dia akan membaca per baris dari si kode teks kita gitu ya. While line sama dengan br read line. Nah, tidak sama dengan null. Nah, artinya dia tidak kosong datanya, maka setelah pln line gitu ya. Dia akan berjalan terus-menerus gitu ya, mengikuti dari berapa jumlah line-nya. Nah, itu untuk while seperti itu ya. Catch-nya kalau gagal berarti ya gagal membaca file gitu ya. Ini menggunakan exception. Nah, terus di sini ini ada yang namanya kelas abstrak menu item. Nah, tadi kan wajib yang namanya menu item itu kan ada abstrak kelasnya, ya kan? Di dalamnya ada tiga properti. Ingat kan ada nama, harga, kategori. Nama itu string, harga itu integer, string itu kategori gitu ya. Nah, itu harganya diganti nih jadi integer ya, karena ada permasalahan. Saya setelah ngoding itu ada permasalahan ketika input ke si teksnya itu datanya double itu jadi banyak koma ya. Nah, si Java itu hanya bisa membaca dot ya, bukan koma gitu. Nah, itu seperti itu ya masalahnya. Terus berikutnya di sini public string get nama, get harga, set harga ya. Nah, ini harus dilakukan karena ini merupakan encapsulation ya. Ini saya masukkan di sini nih, encapsulation.
encapsulation ya. Encapsulation, di sini ada public string get nama, ini ada return nama, misalnya public integer get harga, return harga, public void set harga, integer h, this harga sama dengan h ya. Ini untuk set getnya ya. Public string get kategori, ada kategori. Nah itu ya, ini adalah untuk encapsulation dari masing-masing properti, nama, harga, dan kategorinya ya. Di sini ada public abstract string tampil menu. Nah tadi saya bilang ya, tadi di sini bahwa yang namanya tampil menu ini akan diproses menggunakan overriding oleh si ini polymorphis ya. Ini bentukan polymorphis. Nah ini polymorphis public string, to string, return nama, RP harganya dan kategorinya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kan lengkap sekali ya ini ya. Exception-nya ada, inheritance-nya ada, encapsulation-nya ada, polymorphism-nya ada, gitu ya. Perulangannya ada, percabangannya ada, array list-nya ada, string-nya ada, dan lain-lain. Lengkap ya semuanya ya. Nah, subclass makanan nih, 11 makanan tuh kayak gimana nih? Class makanan extend menu item. Ya tadi kan, pasti, tadi kan menu item kan ada nih sebagai abstrak ya. Nah, dia kan dia punya turunannya, ini kan extend ya. Kelas makanan extend menu item private string jenis ya. Di situ terus jenisnya jenis makanan dia ya. Public makanan di sini string nama, integer harga, string kategori, string jenis. Nah, ini adalah jenis makanannya ya. Jenis makanannya bentar. Ya ini jenis makanannya kan tadi kan diminta kan tadi ya. Jenis makanannya apa gitu ya. Jadi sama ini kan jenis makanannya, terus dari sini ini adalah properti milik dia yang unik ya. Kalau yang ini adalah properti milik si si induknya tadi, si abstrak kelasnya. Ya, seperti itu ya, super nama, harga, kategori, jenis ya. Nah, nanti sini juga sama di sini. Ini ada yang namanya polymorphis ya. Juga sama. Jadi masing-masing kelas anak itu punya kelas bawaan dari itu, dari yang supernya ya, nama atau kategori, dan si jenis tadi makanan atau minumannya gitu ya. Nah, polymorphis ini untuk tampil menu, return makanan, get nama, harga. Nah, ini ya. Terus si kelas minumnya juga sama. Tadi ya ada jenisnya, nanti terus ada nama, harga, kategori, dan bawaan dari si abstrak kelasnya ya. Ini untuk yang polymorphisnya. Public string tampil menu, return menu, get nama, harga, kategori jenisnya. Ya gitu ya. Nah, kalau sudah nanti di sini ada yang namanya diskon. Juga sama ini extend menu item, private double persen. Nah, itu ya. Public diskon, string nama, integer harga, kategori double persen. Super nama, harga, kategorinya itu milik si induknya. This persen itu adalah milik si diskonnya. Public double get persen, return persen. Terus ini ada override, ini polymorphisnya. Public string tampil menu, return diskon, get nama, persen, kategori, get kategori. Nah, di sini ada kelas menu ya. Ini kelas menu tadi kan disampaikan, kelas menu kan menu ya kan. Nah, kelas menu private list menu. Nah, itu kan menu ini harus menggunakan array list ya. Terus public void add item. Tadi kan ada add item ya. Nah, kasih menunya item add MI. Nah, public void display menu. Tadi kan ada display menu kan di atas ya. Nah, display menu itu untuk menampilkan menu yang ada. Kalau misalkan dia gagal tidak bisa menampilkan, berarti dia menu kosong. Terus ini daftar menu ya. Terus kayak daftar menu kayak gini. Ini adalah daftar menu for menu item, item, setelah PLN, ini tampil menu. Nah, jadi nanti menu itemnya akan tampil di menunya ya. Nah, saya minum dulu. Nah, terus public void display menu short. Nah, ini untuk menu singkatnya ya. Supaya muncul nanti di sini PLN-nya.
Setelah PLN menu singkat, for menu item, setelah PLN, strip, get nama, rupiahnya berapa gitu ya. Public menu item, find item by name. Nah, ini yang tadi kalau kita memesan makanan minuman, apakah namanya ada di dalam database atau enggak gitu ya. Nah, ini menggunakan ini find item by name, for menu item, me item, if me get nama equals ignore case name return me gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus berikutnya di sini ini ada save file ya, save file. Nah, save file ini tadi diperuntukkan untuk menyimpan file ke struk teks atau ke ini ya, dia akan menyimpan ke si menu ya, menu teksnya. Oke, baik. Kemudian berikutnya di sini kita akan lihat kode programnya ya. Nah, di sini untuk public point set to file, string file name, throws, IO exception. Nah, dia akan mengecek set to file untuk ke file name-nya ya. Dicek terus throws akan dilempar ke IO exception jika ada permasalahan. Try print writer, PW, new print writer, new buffer writer, new file writer, file name. Dia akan menggunakan print writer untuk menuliskan data ke si teks filenya ya. Nah, ini atau ke si menunya yang ini. Menunya ya. Nah, terus berikutnya di sini for menu item, me item. Nah, nanti di sini si me ini instance of makanan dan juga instance of minuman dan instance of diskon. Nah, nanti di sini untuk makanan sendiri ini akan dicetak ya makanan berupa string, kemudian integer, string, dan gabungan dari integer string ya. Nah, dia escape me get nama, me get harga, get kategori, escape menu, split jenis, ya jenis-jenisnya apa gitu ya. Nah, kayak gini nih, kayak gini. Ini kan makanan slash nasi goreng gitu kan ya. Makanan slash ini tipenya apa gitu kan. Ini juga S juga SN juga. Ini. Nah, ya seperti itu ya. Nah, terus berikutnya itu pun terjadi untuk si minuman ya, sama ya. Dia minuman M, minuman MI atau menu item. Nanti PW print F minuman S, D, S, SSN ya. Nah, tadi minuman tuh sini belum ada ya, ini baru ada makanan ya di TXT-nya. Nah, nanti kita akan coba inputkan ya. Ini diskon juga sama nih, diskon, get nama, get harga, kategori, persen ya. Nah, itu terus berikutnya di sini ada load file. Nah, load from file, public void, load from file, string, file name, throw exception, items clear, file app, new file, name, if app exists, return. Jadi ketika app-nya tidak ada, ya return. Tapi kalau ada, nah ini akan try operator, br, new operator, app, string, line. Dia akan menjalankan baris kode programnya gitu ya. Dan akan membaca baris kode programnya baris per baris dari si menu teksnya atau struk filenya ya. Nanti while line br read line tidak sama dengan null, artinya dia selama dia itu si line-nya tidak sama dengan null atau si baris baris kodenya baris teksnya itu tidak kosong, maka dia akan terus berjalan gitu ya. String, part, line, split, if part, length, primary part, continue. Nah, terus berikutnya string type part 0. Nah, ya, terus berikutnya di sini string part line split, if part length 4, continue, string type part 0, string nama unescape part 1, integer harga, integer parts in part 2, dan kategori itu unescape part 3. Jadi ini ada 0, 1, 2, 3 ya. Nah, ini if type equals
ignore makanan, string jenis, part length, lebih dari 4, unescape, part 4 gitu ya. Item edit, new makanan, nama, harga, kategori, jenisnya. Itu pun terjadi dengan minuman dan diskon sama ya. Nah, terus di sini ada escape, unescape. Nah, ini ada private string, escape dan unescape. Terus berikutnya ini adalah class order. Nah, di sini ini ada class order item, private menu item, private integer quantity-nya gitu ya. Terus pada public order item, menu item, integer quantity-nya. Harus ada this item sama dengan this quantity, quantity. Nah, jadi si class order item ini dia apa? Punya variabel milik kelas gitu ya, dan nanti di situ ada function yang akan memiliki parameter di mana parameternya akan bisa mengakses nilai dari si variabel milik si kelas gitu ya. Di sini ada public menu item, get quantity, get subtotal, get itu ya. Nah, jadi di sini tadi menu item, integer, quantity, public menu item, get item, return item, public integer, get quantity, return quantity, public integer, get subtotal, return item, get harga, kalikin VY. Nah ini ya. Nah ini tuh subtotalnya. Ini adalah pesanannya. Kelas pada tadi kan ada kan menu ya, ada pesanan kan. Ya waktu bikin objek tuh. Nah ada private list. Nah ini juga sama. Ini juga harus pakai array list juga. Nah array list, public void add item ya. Terus ada public boolean is empty. Di sini masukkan aja adalah menu item dan kuantitinya ya. Sebenarnya ada public boolean is empty, jadi dia lagi di sini ada public boolean remove by name. Kalau tadi is empty itu adalah untuk yang kosong. Kalau di sini ada public boolean remove by name. Artinya ketika kita sudah memesan barang, makanan, minuman, kita bisa hapus gitu ya. Dengan cara ini iterator order item, iterator while it has next order item, it next, get item, get nama, equal ignore cache, nama, it remove. Nah ya, ini ada remove, return true, return false. Nah, udah hitung subtotal. Public integer hitung subtotal. Nah, ini ada rumusnya ya. Ini kemudian nanti di sini ada hitung diskon berdasarkan kategori. Terus nanti di sini ini tadi ada hitung salah kategori ya. Ini ada public integer hitung diskon, integer total diskonnya gitu ya. Nanti ada for order item, terus ada if ini instant diskon, diskon dash, diskon mi, string di kategori d, get kategori, double person d, get person gitu ya. Nanti di sini ada integer total kategori sama dengan 0. Kemudian for order item, target order item, menu item, T, target, get item. Ya, diskon hanya berlaku untuk makanan minuman dengan kategori yang sama. Nah, itu ya. Jadi ini if tidak sama dengan instance of diskon, if target kategori equals ignore cache, kategori total kategori plus sama dengan target get subtotal. Ya. Nah, kemudian nanti sini ada hitung diskon, integer, this, integer matron. Nah, ini matron ini untuk memperhitungkan itunya ya, apa namanya, totalnya ya, kategori kali persen dibagi 100, total diskonnya itu adalah plus sama dengan this. Nah, return total diskon, kemudian nanti ada public integer hitung total bayarnya, return total kembalian dikurangi diskon, dihitung diskon. Terus berikutnya di sini ini ada hitung total bayar, public integer hitung total bayar, hitung subtotal dikurangi hitung diskon ya. Nah, public string ringkasan pesanan. Nah, ini tadi saya bilang ringkasan pesanan itu bukan ringkasan pesanan itu bukan stroke ya, bukan, tapi dia itu adalah ringkas saja gitu ya, untuk di awal saja. Dan if order item is empty, return pesanan kosong, string builder, SB, new string builder, SB, apa yang ringkasan pesanan. Nah, ini dia akan terus mengulangi menampilkan get item, get nama, terus get quantity sama get subtotalnya.
ya. Ini adalah tampilan seperti tampilannya subtotal, diskon, total bayar, gitu. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini ya, itu tampilannya. Nah, ini adalah ketika di generate jadi struk ya. Nah, ini adalah tampilan sementara. Nah, berikutnya di sini ini adalah generate struknya ya. Generate struknya simple date format, tadi kan pakai date format ya, ada day, month, year, uh, ada jam dan menit ya. Nah, terus di sini ada string waktu, SDF format new date, string builder, new string builder, SB append struk pembayaran, waktunya append waktu, for order itemnya ini ya. Nah, nanti di sini ada tampil subtotal, diskon, total bayarnya, dan return itu string. Nah, seperti ini ya. Total diskon, total bayarnya. Nah, itu seperti itu. Nanti kita akan running kode programnya ya. Kita sebentar dulu istirahat dulu ya. Tidak akan lama. Nanti kita akan running kode programnya ya. Sudah saya coba running dulu. Japa. Nah, nanti ini udah jalan. Saya jalankan. Nah, ini udah jalan ya. Nanti kita akan coba, saya akan jelaskan ini. Saya minta istirahat sebentar ya. Karena kebetulan agak lelah dalam menjelaskan kode program. Sebentar ya. Mohon ditunggu mahasiswa UT yang sebentar ya.
Oke, baik, kita teruskan kembali ya. Jadi di sini ini hasil running-nya ya, dari si programnya. Ini menu utama, kita tambah item menu, tambah item menu. Nah, ini kita akan menambah item menunya, ini ada makanan, minuman, diskon ya. Nomor 1, kita akan tambah makanannya, ini nama makanannya. eh, Nama makanannya misalkan saya di sini, ini menunya itu kan ada nasi goreng ya. Nah, di sini ada mie goreng, tambahkan ya. Harganya di sini mie gorengnya misalkan 15.000. Kategorinya misalkan nanti di sini apa nih, mie ya, mie. Terus di sini jenis makanannya misalnya utama, yang kami tambahkan ya. Nanti di sini kita lihat lagi, tampilkan menu. Ini nasi goreng, mie goreng ya. Oke, nah terus berikutnya di sini kita coba tambah menu item lagi ya. Kita sekarang tambah minuman. Minuman misalkan jus jeruk, stroberi. Harganya misalkan 10.000. Kategorinya misalkan apa nih, health. Oh, ini health drink ya, health drink. Jenis minumannya apa nih, jus ya, jus. Udah. Nah, nanti kita tambahkan lagi misalkan apa nih, tambah menu itemnya masih 2 minuman ya. Kita minuman misalkan tambahkan es kelapa muda, harga 10.000. Kategorinya di sini health drink. Terus jenis minumannya ini es. Coba tampilkan menu. Oke, terus kita simpan menu. Simpan menu ya. Mau disimpan. Nah, ini udah masuk ya. Udah masuk. Kemudian tambah item menu coba ya. Di sini coba kita tambahkan diskon. Nomor diskonnya misalkan diskon promo akhir bulan. Persentase diskonnya misalkan berapa nih, 10 ya. Kategorinya misalkan promo. Sudah selesai. Berarti kita tinggal tampilkan menunya. Ini ada diskon promo akhir bulan 10% ya. Oke. Terus input pesanan pelanggan. Di sini kita input pesanan pelanggannya 3. Kemudian kita tambah itemnya. Misalkan di sini pesannya apa nih, nasi goreng misalkan ya. Nasi goreng jumlahnya 1, tambah item lagi. Ini goreng, jumlah itemnya 1. Terus apalagi nih, tambah item lagi misalkan jus strawberry. Jumlahnya 1, item lagi es kelapa muda 1. Nah, ini dapat diskon nih.
diskonnya kosong ya. Nasi goreng lagi deh. Sudah ditemukan. Oke. Nah, berikutnya di sini ada ringkasan pesanan ya. Nah ini nasi goreng satu, mie goreng satu, jus strawberry satu. Kalau satu ini harganya 6.000 nih. 60.000 ya, harganya 60.000. Kalau udah, misalkan kita akan hitung lagi nih, misalkan diskon promo akhir bulan. Nah, berarti nanti di sini ada ringkasan pesanannya yang promo akhir bulan 1. Jadi 0 ya. Diskon promonya kita hapus aja itemnya nih yang diskon nih. Yang dihapus. Dihapus. Jadi pesanannya yaitu hanya yang tadi ya. Nasi goreng, mie goreng, jus strawberry, es kelapa gitu ya. Nah, kalau udah, ya udah. Tinggal selesaikan start dan stroke. Nah, tuh. Ini cetak seluruh seperti ini. Stroke waktu ini ya, 30 November jam 11.35 nasi goreng, mie goreng, jus strawberry, es kelapa muda. Sudah. Nanti kita ini udah keluar ya. Kita lihat di sini di resep apakah ada. Nah, ini ya di sini ya, stroke pembayaran waktu. Nah, sudah terkoneksi kedua file ya, menu dan resep ini. Terus udah gitu kita simpan menu. Nah, simpan menu sudah simpan ya, udah promo akhir bulan 10% ini sudah. Kalau simpan menu ya udah, nanti di sini muat ulang menu. Muat ulang menu ya, di sini muat ulang menu ini dia tidak mau ya, karena di sini jawab kolom formatable input string 10 ya, dia tidak mau ini. Dia mintanya double ya, mintanya double, jadi dia muat ulang menu tidak mau, dan itu berkendala ya di si tampilan ininya ya, karena dia inputnya itu dia kebacanya string ya, string, tapi ketika dipanggilnya itu muat ulang menunya itu menjadi double gitu ya, padahal di sini dia datanya sudah double gitu ya, tapi nanti kebacanya di si kode program itu adalah string gitu ya. Nah, itu adalah problem seperti itu ya, tidak apa-apa. Yang penting semuanya udah jalan. Nanti kita akan coba benerinnya ini ya di next berikutnya ya. Nah, yang penting kalian sekarang sudah tahu bagaimana cara membuat kode program yang sesuai dengan persyaratan yang ada di sana ya, di soal, dan dijalankan, berjalan, dia terkoneksi dengan dua dokumen dan berjalan dengan baik. Itu mungkin ya bisa disampaikan untuk web keempat ini ya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya ya, dari mulai penjelasan dari soal, kemudian saya jelaskan bagaimana cara menjawabnya, dan kode programnya sudah saya bedah satu persatu, dan sudah saya running, kemudian saya buktikan bahwa semua dari soal tersebut dapat terjawab dengan baik dan dengan mudah ya. Baik, seperti itu mungkin saya sampaikan ya terkait mengenai web 4 dan sekaligus juga mengakhiri dari serangkaian web yang ada. Saya pamit undur diri dan saya memohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kehilapan atau kesalahan dari saya pribadi selama mengajar Tuton UT di kelas pemrograman desktop ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sote.